Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek yang telah saya buat, yaitu proyek terkait tentang pra UTS, yaitu membuat manajemen produk, yang dimana pada studi kasus kali ini saya membuat manajemen produk pada sebuah toko dengan menggunakan Laravel API dengan framework React untuk front end dan Laravel untuk back end. Nah, sebelum ke demonstrasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gede Krisnanggaradana dengan NIM akhir 1022 dari Prodi Ilmu Komputer semester 5 kelas A. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk ke demonstrasi. Baik, jadi untuk proyek kali ini tentu saja kita membutuhkan beberapa aplikasi atau media yang diperlukan untuk menjalankan project. Yang pertama, tentu saja kita perlu sebuah MySQL untuk menyimpan database kita. Di sini saya menggunakan Laragon. Kemudian selanjutnya kita memerlukan frameworknya tentu saja. Untuk backend di sini menggunakan Laravel API. Kemudian untuk front end-nya sendiri itu menggunakan React. Jadi untuk langkah awal yang perlu kita lakukan tentu saja menginstal Composer dari Laravel. Di sini dapat kita lihat di modul untuk langkah-langkahnya. Langkah awalnya mungkin ini seperti ini. Di sini ditulis admin toko, namun saya mencontohkannya dengan saya menggunakan, mohon maaf, saya menggunakan nama admin shop di sini. Kemudian setelah menginstal Composer dari Laravel, kemudian kita atur untuk env-nya di sini, env dari Laravelnya, agar kita dapat menyimpan database-nya ke MySQL kita. Kemudian setelah mengatur env-nya, kemudian kita masuk ke migration. Jadi di sini ada migration, partition make migration, create categories table ini berfungsi sebagai kita untuk membuat table database. Jadi di sini contohnya kategoris table. Di sini juga saya sudah membuatnya, yaitu sama kategoris table, yaitu untuk menyimpan kategori dari produk yang akan saya buat. Kemudian selanjutnya saya membuat product table, yaitu untuk menyimpan data dari produk saya. Kemudian setelah membuat kategoris dan produk table, kita lanjut mengisi table tersebut dengan database. Di sini yaitu menggunakan seeder. Saya juga sudah membuat seedernya, namun di sini tidak terlalu saya gunakan karena untuk pengisian dari database-nya sendiri itu eh, untuk awal mungkin bagus menggunakan seeder, namun lebih baik nanti kita menggunakan Postman yang akan dijelaskan pada langkah selanjutnya. Namun untuk awal mungkin ini untuk isi seeder saya dapat dilihat untuk database, produk, dan kategori seeder. Kemudian setelah mengisi database melalui seeder, kita dapat jalankan DBC di sini untuk menyimpan eh, datanya jika menggunakan seeder, yaitu ke dalam database yang telah kalian sediakan. Kemudian setelah menjalankan itu, selanjutnya kita akan membuat model. Nah, model ini berfungsi sebagai tempat kita untuk eh, mengatur dari controller. Nah, di sini saya membuat tiga buah model. Yang pertama itu kategori .php, yaitu untuk menyimpan kategori dari produk saya. Kemudian setelah membuat kategori PHP, kita buat controllernya agar kita dapat eh, menghubungkannya ke API. Di sini agar kita dapat panggil di Postman dan kemudian kita hubungkan nanti ke front end. Nah, di sini kategorinya mungkin hanya dapat kategori ID karena untuk mengecek kategori sendiri itu saya bagi menjadi ID. ID yang mungkin 1 sampai 5. Di sini dapat kita lihat untuk kategori saya mungkin saya membaginya menjadi kurang lebih. Nah, sini ada produk dan kategori. Sini ada 4 kategori ya dapat kita lihat. Kemudian setelah membuat kategori, kita masuk ke produk.
Nah, di sini untuk produknya sendiri itu mungkin kurang lebih sama seperti yang ada di kategori stable karena isinya sama juga untuk eh, melihat nanti dan menghubungkannya ke controller. Kemudian dan yang paling penting karena di sini saya ditugaskan untuk autentikasi, jadi saya menyiapkan model untuk user.php karena di sini kita memerlukan eh, token ya karena di sini menggunakan autentikasi jadi tidak bisa mengupdate database jika kita tidak menggunakan token. Jadi di sini kita tambahkan host API token dan kemudian menggunakan Hashfactory, HashNotiable dan HashAPI token. Ini untuk syaratnya, ini untuk eh, register dan ini merupakan password hashed. Artinya passwordnya itu di dalam database akan diacak. Jadi setelah kita masukkan ini, kita kita login atau registrasi di sini. Mohon maaf, login. Kita mulai dari registrasi di sini, kemudian kita login, kita mendapatkan token. Kemudian setelah mendapatkan setelah kita registrasi di sini, passwordnya dalam database akan diacak. Di sini dapat kita lihat eh, usernya. Nah, dapat lihat di sini itu passwordnya diacak. Nah, kemudian setelah menyiapkan ini, kemudian kita siapkan juga controllernya agar kita dapat login nanti di Postman ataupun di front end nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan juga controller untuk loginnya. Kemudian setelah backend siap, selanjutnya kita masuk ke rootnya. Di sini root itu berfungsi sebagai penghubung antara controller untuk dapat dipanggil ke Postman. Ya, di sini saya sudah menyiapkan register login kategoris login dengan token dan lainnya. Ini hanya contoh dua ini. Dan setelah itu kita hubungkan ke Postman. Mungkin kita dapat coba di sini ya di Postman. Jadi di sini untuk kodenya sendiri get atau show di sini untuk show produk dapat kita lihat di sini. Nah, ini merupakan tampilannya kurang lebih sama dan harus sama tentunya ya dengan yang ada di sini karena sudah terintegrasi dengan database. Oke, setelah memastikan di Postman itu sudah berhasil, kemudian kita dapat login untuk mendapatkan token. Di sini saya sudah token dan akan kita gunakan pada front end agar kita dapat mengupdate database-nya melalui front end. Nah, mungkin itu untuk back end-nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam front end. Jadi untuk front end sendiri itu menggunakan React. Kita mulai dulu dari menginstal React-nya, dapat dilihat di modul ya. Nah, kemudian kita siapkan semua tampilan-tampilannya untuk front end di sini, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah disiapkan itu, eh, di sini saya sudah membuat beberapa tampilan-tampilan untuk front end. Di sini saya namakan untuk front end sendiri itu namanya Nashop. Nah, di sini kita siapkan dulu mulai dari page-nya, dari admin page, front page, layout, dan komponen. Kemudian setelah semua ini siap, kita selanjutnya buat utils-nya. Kemudian ini sebagai contoh yang belum terintegrasi dengan API. Di sini saya menggunakan data.js yang belum terintegrasi dengan API untuk menampilkan data. Oke, mungkin dapat saya contohkan di sini saya sudah menjalankannya. Dan pastikan sebelum menjalankan program dari React, yaitu dengan npm run dev, kita jalankan dulu PHP Artisan Server. Ini berfungsi agar API itu, Laravel API itu terintegrasi dengan React. Jadi, karena ini belum terintegrasi, mungkin saya dapat contohkan, tampilkan saja. Nah, ini merupakan tampilan front end
dari FrontPick user, yang dimana ini belum terintegrasi namun sudah interaktif karena saya menggunakan database atau data dummy dari data.js yang telah saya buat ini. Nah, namun agar lebih lebih relevan atau lebih kompatibel sesuai dengan kebutuhan, kita harus mengintegrasikannya dengan API agar antara front end dan back end itu terintegrasi, saling terhubung. Nah, di sini mungkin tidak belum saya integrasikan dan kedepannya mungkin dapat saya integrasikan. Nah, untuk contoh integrasinya sendiri dapat kita lihat di tampilan backpack di sini ya. Backpack dari admin saya sudah buat di sini. Nah, di sini sudah kita lihat. Di sini merupakan produk-produk yang ada di dalam backend tadi. Ya, dapat kita bandingkan di sini. Ya, kurang lebih sudah sama ya, sudah sama semua. Bukan kurang lebih lagi, sudah sama semua karena sudah terintegrasi. Kemudian cara untuk mengintegrasikan ke API itu sendiri, kita lakukan ke modul selanjutnya, itu langkah selanjutnya. Sebelumnya kita download dulu yang namanya npm install Axios. Jadi di sini itu berfungsi agar kita dapat mengintegrasikan antara React dengan API. Kemudian kita jalankan npm install transact query untuk memanggil query dari React, kemudian requestos dan sebagainya. Kemudian kita ikuti saja yang ada di modul. Setelah semua siap, kemudian kita masuk ke program lagi. Setelah program di sini, setelah menginstal npm React, npm Axios biasanya akan muncul API client. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian untuk cost tokennya itu, nah, ini kita dapatkan dari Postman di login ini. Jadi, kita login terlebih dahulu, kemudian kita akan mendapatkan token. Namun, eh, saya contohkan di sini ya. Token di sini itu berfungsi untuk eh, autentikasi. Misalkan kita tidak menggunakan token di sini, maka database tidak akan tampil pada backend. Contohnya seperti ini. Nah, makanya kita memerlukan sebuah token agar database kita itu terintegrasi antara backend dan front end. Nah, di sini adalah contoh dari backpack-nya kan. Karena kita sudah memasukkan token, jadi sudah terintegrasi. Dan dapat kita lihat semuanya sudah terintegrasi. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di front page ini sendiri yaitu mulai dari search, kategori filter, search, dan juga tambah produk, edit produk, dan hapus produk. Mungkin kita mulai dari kategori filter terlebih dahulu. Jadi elektronik di sini saya contohkan cari. Nah, ini sudah dibagi filternya berdasarkan kategori. Ini itu cara mengintegrasikannya itu dengan cara kita membuat kategori filter. Nah, di sini saya membuat sebuah kategori filter yang dimana ini terhubung dengan backend di sini, kategori controller. Makanya saya bilang di sini eh, backend itu harus sinkron dengan front end. Misalkan di sini kategori ID, maka di front end juga harus menggunakan kategori ID. Jika ada salah sedikit saja dalam penamaan, maka akan terjadi error di sini. Nah, di sini sudah saya contohkan untuk fitur atau fungsi bagaimana cara memanggil function bagaimana cara memanggil kategori filter atau menggunakan kategori filter. Itu merupakan filter, kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu search. Di sini saya contohkan. Nah, di sini sudah eh, dicari berdasarkan urutan nama smart. Di sini saya contohkan smart. Ini itu saya gunakan dari fitur saya membuat sebuah search di sini ya untuk mohon maaf itu terdapat di admin dashboard. Jadi di sini sudah terdapat handle dari
tombol search. Nah, di sini merupakan fungsinya bagaimana search itu dapat berfungsi. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur dari crowd, yaitu tambah produk. Jadi di sini kita misalkan saja produknya singa. Itu contohkan saja di sini misal. Nah, jika produk berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Ini merupakan fungsi dari update produk yang terhubung dari backend sendiri, yaitu update. Di mana saya gunakan di product controller di sini. Nah, di sini ada update produk. Nah, maka produknya akan terupdate eh, ke database dan tampilannya juga akan muncul ke backend seperti ini. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu fitur edit. Edit sendiri akan menyimpan semua data-data yang ada sebelumnya. Di sini karena saya menggunakan sebuah function di mana update produknya itu di sini. Nah, di sini dapat kita lihat fungsinya itu tidak menghapus semua data ya. Misalkan kita hapus gambarnya gitu. Kita ubah gambarnya, mohon maaf. Nah, misal kita ganti jadi ini. Nah, ini tuh berfungsi dikarenakan function yang saya buat di sini. Nah, mungkin itu untuk edit produk. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu ada hapus produk. Untuk hapus produk itu akan langsung hapus seperti ini karena saya hanya menyediakan function delete itu seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak animasi yang saya sediakan untuk fitur dari hapus produk. Kemudian fitur selanjutnya itu fitur pagination, yaitu di mana produk tidak ditampilkan semua dalam satu halaman page. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu contohnya seperti ini ya. Nah, ini sebagi menjadi satu page itu menjadi 5, itu dapat kita lakukan dengan cara membuat sebuah eh, kode untuk pagination. Itu bisa kita satukan langsung ke dashboard atau admin dashboard. Namun untuk lebih efisiensi kode agar tidak terlalu panjang, kita dapat membaginya ke dalam sebuah folder komponen. Di sini saya sudah membuat pagination-nya. Nah, produk pagination di sini. Nah, ini merupakan eh, fitur yang digunakan atau kode yang akan digunakan untuk menggunakan fitur pagination. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Ini merupakan fitur pagination saya, yang dimana untuk eh, isinya sendiri dapat kita lihat langsung di sini. Nih, ini juga terhubung ke dalam product controller dan juga controller-controller yang ada di backend. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait proyek saya, eh, terkait tentang integrasi Laravel API, integrasi React dengan menggunakan Laravel API yang memiliki fitur crowd. Ya, mungkin jika ada kesalahan dalam penyampaian kata saya dalam proyek ini dan kekurangan-kekurangan lainnya dalam proyek saya mohon maaf. Saya sadar proyek ini masih memiliki banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.